Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketemu lagi di channel aku, Vita Refbian, channel yang berisi tentang kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari yang sangat sederhana. Alhamdulillah bisa share lagi ke teman-teman semua. Dan untuk kegiatan aku hari ini, aku mau beres-beres kamar, ruang tamu, sama mau bersihin kulkas. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu ya buat teman-teman yang sudah mau mengklik video aku dan nemenin kegiatan aku hari ini sampai di durasi akhir. Oh iya, BTW ini aku take videonya di hari Kamis ya teman-teman. Tapi baru bisa aku up hari ini karena memang kesibukan dan baru selesai edit, makanya aku baru bisa upload hari ini. Mudah-mudahan videoku ini bisa menemani weekend kalian. Dan aku ucapkan selamat berlibur untuk kita semua, karena kita sudah memasuki hari libur sekolah ya teman-teman. Alhamdulillah sebagai mama kita bisa istirahat sejenak ya dari kesibukan antar jemput anak sekolah. Rencananya liburan sekolah ini aku mau isi dengan konsisten ya upload video, karena kebenaran aku juga lagi mengejar $10. Doakan ya teman-teman, semoga aku cepat tercapai $10 agar surat AdSense aku cepat turun juga. Nah di saat ini aku masih setengahnya gitu ya dari $10, karena memang aku monet di tanggal 10 Juni ya. Aku nggak tahu itu termasuk cepat atau lambat gitu ya teman-teman, tapi di sini aku nikmatin aja prosesnya. Yang penting aku tetap fokus untuk up video. Walaupun akhir-akhir ini aku sangat sibuk di dunia nyata ya teman-teman, kebenaran aku juga sebagai komite sekolah di sekolah anak aku yang kedua. Makanya setiap akhir tahun seperti ini aku sibuk banget ngurusin untuk kenaikan kelas, dari mulai urusan souvenir murid, untuk hadiah guru, juga keperluan lainnya. Aku kebenaran megang uang kas gitu ya teman-teman, jadi aku harus bertanggung jawab untuk semua pengeluaran di akhir tahun. Tapi alhamdulillah kemarin sudah ngambil rapot, setidaknya aku udah tenang gitu ya. Tugas aku udah selesai di tahun ini, belum tahu ya nanti akan dilanjutkan lagi atau enggak sebagai komite. Rencananya sih aku mau mengundurkan diri aja karena aku mau fokus ke YouTube ini. Mudah-mudahan aja bisa ya teman-teman, karena di tahun kemarin pun aku sudah mengundurkan diri, tapi selalu direkomendasikan lagi oleh wali murid dan guru sebelumnya gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak bisa nolak gitu ya, bukan nggak bisa sih sebenarnya, kayak nggak enak hati aja gitu, walaupun aku udah nolak beberapa kali gitu teman-teman. Mudah-mudahan tahun ini aku bisa. Aku sudah bilang kepada wali kelas anak aku gitu ya untuk selesai aja di tahun ini, karena memang aku benar-benar mau fokus di YouTube biar cepet gajian gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke video. Ini aku lagi beres-beres kamar anak, mau ganti spray. Tadi udah selesai ya untuk kamar aku. Nah, BTW di sini aku mau kasih tips ke teman-teman semua gimana caranya agar kamar kita terlihat rapi gitu ya. Nah, di sini simple aja tips dari aku. Ini sesuai dengan pengalaman dan yang aku lakukan ya setiap harinya. Nah, yang pertama tips dari aku agar kamar terlihat rapi yaitu untuk tidak meletakkan barang terlalu banyak ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin meletakkan barang-barang yang penting-penting aja dan sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya seperti lemari, meja rias, rak buku gitu ya. Pokoknya yang menurut kita butuh untuk barang-barang yang kita punya. Yang kedua, pilih dekorasi kamar yang simple-simple aja tapi tetap sesuai dengan kesukaan kita. Dari mulai warna catnya, dari mulai dekorasi temboknya, juga perintilan-perintilan yang ada di kamar kita. Cat tembok sangat mempengaruhi juga ya teman-teman, karena warna itu sangat mempengaruhi besar kecilnya ruangan. Jadi pilih warna yang menurut kita cerah dan dapat memperluas ruangan.
Untuk hiasan atau dekorasinya juga sangat berpengaruh untuk ruangan kamar ya teman-teman. Karena dekorasi yang terlalu berlebihan juga nanti kelihatannya kamar kita sumpek dan jadinya berantakan gitu. Jadi usahakan untuk dekorasi yang seperlunya aja dan minimalis ya menurut aku. Jadi kamar itu terlihat simple dan tidak terlalu banyak barang. Tips yang ketiga agar kamar selalu terlihat rapi adalah agar tidak menggantung banyak pakaian di dalam kamar. Nah, seperti kebiasaan kita sehari-hari ya. Mungkin aku pribadi gitu ya teman-teman. Jadi setiap pakai baju kalau masih bersih itu biasanya kan kita gantung gitu ya. Karena kita pikir akan dipakai lagi nanti. Nah, biasanya itu selalu digantung di belakang pintu atau mungkin di sebelah tempat tidur gitu ya teman-teman, pokoknya di dalam kamar. Nah, usahakan jangan terlalu banyak, cukup yang penting-penting aja dan yang mau akan digunakan, karena selain bikin kamar terlihat berantakan juga jadi sarang nyamuk ya teman-teman. Kalau aku pribadi biasanya yang aku gantung cukup baju aku aja, satu setel dan hijabnya, terus sama satu pasang mukena. Cuma itu aja sih yang aku gantung, karena pasti setiap mau pergi itu aku selalu pakai baju yang beda gitu. Makanya yang digantung itu adalah baju ketika aku mau keluar rumah. Tips yang keempat adalah menyediakan rak-rak untuk barang-barang tertentu atau barang-barang koleksian. Contohnya seperti tas, sepatu atau sendal dan barang koleksi lainnya. Biasanya kan kalau kita lagi koleksi barang, nah kita punya itu lebih dari satu ya teman-teman. Nah, usahakan kita punya tempatnya untuk menyimpan barang-barang tersebut. Nah, kalau aku pribadi, aku hanya menyediakan rak untuk tas karena memang kamar aku juga nggak terlalu besar. Jadi di sini aku utamakan rak untuk tas-tas aku biar kelihatannya rapi dan mudah saat aku mau gunakan. Tips yang kelima adalah menyimpan baju pada tempatnya masing-masing, baik baju yang sudah disetrika maupun yang belum disetrika. Mungkin sebagian besar dari kita menyimpan baju yang belum disetrika itu di dalam kamar ya teman-teman. Nah, di sini kita harus menyiapkan tempat atau wadah untuk baju yang belum disetrika dan usahakan dalam keadaan rapi juga ya teman-teman walaupun belum disetrika. Kalau aku pribadi biasanya setelah aku angkat jemuran, aku selalu melipatnya. Nah, aku biasanya meletakkan baju yang belum disetrika itu di bak terbuka tapi dalam keadaan rapi dan terlipat, jadi biar nggak kelihatan numpuk dan kamar pun jadi terlihat rapi. Tips yang keenam atau yang terakhir dari aku agar kamar selalu terlihat rapi adalah untuk selalu membersihkannya setiap hari, seperti menyapu, mengepel, dan juga elap-elap semua bagian yang berdebu. Terlebih kamar kita bisa merangkap sebagai tempat ibadah juga. Biasanya kita melaksanakan sholat 5 waktu di dalam kamar. Maka dari itu sebaiknya kamar kita selalu bersih agar kita juga nyaman dalam beribadah. Nah, segitu aja ya teman-teman, 6 tips dari aku agar kamar selalu terlihat rapi. Mudah-mudahan valid ya dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut ke video. Tadi aku udah selesai untuk beres-beres kamar dan ruang tamu. Ini lanjut aja, aku mau cuci spray-spraynya biar nggak berjamur karena terlalu lama di kamar mandi. Biasanya kan kalau udah kena air atau basah gitu dan nggak langsung kita cuci, nanti malah berjamur ya teman-teman, dan akhirnya susah untuk dibersihkan. Makanya di sini aku selalu langsung cuci kalau aku ganti spray. Oh ya teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih banyak ya yang sudah selalu nontonin video aku, yang selalu support channel aku, yang sudah like, subscribe, yang selalu berikan komentar positif dan selalu share video aku di tab komunitas kalian. Semoga kebaikan kalian dibalas Allah Subhanahu wa taala, dan kalian yang punya channel, semoga channel YouTube kalian dapat berkembang dengan cepat. Amin. Teman-teman lagi berkegiatan apa nih pas nontonin video aku? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Atau mungkin sebagian dari teman-teman ada yang mudik ke kampung halaman. Wah, pastinya seru banget ya liburan kali ini diisi dengan berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Kalau aku sepertinya di rumah aja ya teman-teman, belum ada rencana kemana-mana.
Karena jujur aja ya teman-teman, biaya-biaya selanjutnya sudah menunggu di depan seperti daftar ulang, beli perlengkapan sekolah. Jadi sepertinya aku menghemat budget aja untuk tetap di rumah liburan ini. Ya, aku sih nggak tahu ya teman-teman rezeki yang akan datang gitu ya. Apa tahu suamiku ada rezeki, aku bisa jalan-jalan atau mungkin liburan. Tapi setidaknya aku syukuri aja kalau memang aku di rumah gitu ya. Masih ada hal yang positif yang bisa aku kerjakan. Salah satunya aku bisa konsisten up video, lebih konsisten lagi pastinya. Oke deh, kita lanjut lagi ke video. Sambil nunggu cucian aku selesai, di sini aku mau bersihin kulkas yang udah aku cabut kabelnya dari semalam. Nah, ini tuh kembang esnya udah rontok gitu ya teman-teman. Jadi sisa airnya. Aku seperti ini ya teman-teman, kalau bersihin kulkas itu nggak aku congkel-congkel ya untuk kembang esnya. Jadi aku diamin aja semalaman biar kembang esnya lumeres sendiri gitu. Nah, di sini udah jadi air semua. Tadi udah aku buang ya airnya. Dan jangan galvok ya sama kulkas aku yang kosong ini. Karena memang isinya lebih banyak air putih aja sih teman-teman. Ya kalau lagi Pak Su beli buah ya aku stok buah. Kalau lagi enggak ya enggak. Terus kebenaran ini juga aku lagi enggak food prep. Karena di freezer ini lagi ada stok daging kurban ya teman-teman. Jadi di sini aku enggak food prep dulu. Insya Allah minggu-minggu ini aku akan food prep lagi. Nah teman-teman gimana nih untuk daging kurbannya, masih banyak stoknya atau mungkin sudah habis dimasak semua? Kalau aku masih utuh ya teman-teman, bingung juga nih, aku dapetnya kambing semua, bingung mau dimasak apa. Karena aku juga sebenarnya kurang suka daging, apalagi daging kambing gitu ya, yang habis dipotong itu kan aromanya juga masih menyengat gitu ya teman-teman. Makanya di sini aku belum olah apa-apa. Sebenarnya sih mager banget, tapi karena mikirin Pak Su juga suka gitu ya sama daging. Paling nanti masakin untuk Pak Su aja, tapi belum tahu ya mau diapain, entah mau direndang, mau di sop atau diapain gitu. Nah biasanya kalau teman-teman daging kambing itu dimasak apa, boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Siapa tahu jadi ide aku, karena aku juga masih bingung ya mau dibikin apa daging kambing aku. BTW mohon maaf ya teman-teman, dari tadi pencahayaannya kurang fokus ya. Jadi agak kedap-kedip gitu, mohon maaf kalau kalian kurang nyaman untuk nontonnya. Oke deh teman-teman, sepertinya segini dulu video aku kali ini. Terima kasih banyak ya yang sudah nonton sampai di durasi akhir tanpa skip-skip. Semoga videoku kali ini bermanfaat dan menginspirasi, dan ada hal positif yang dapat kalian ambil. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penayangan ataupun dubbingnya. Jika ada saran dan kritik boleh banget ya tulis di kolom komentar agar videoku kedepannya lebih baik lagi. Untuk yang pertama kali baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya, tombol loncengnya, agar kalian dapat notif video terbaru dari aku. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Terima kasih banyak juga ya yang sudah selalu support channel aku. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum, bye.